kembali lagi di podcast SNS Saturday Night Story. Bertemu lagi dengan aku Alivia Desi yang akan menjadi host di episode ke-10 kali ini. Nah, di episode ke-10 kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu kita akan membahas tentang online school dan pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Godean. Di episode ke-10 kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin oleh dua narasumber sekaligus yang berasal dari pihak guru dan juga pihak siswa. Di depan kami sudah ada Ayu, narasumber dari pihak siswa, dan juga Ibu Tri Ismi, narasumber dari pihak guru. Gimana kabarnya Bu Ismi dan juga Ayu? Kabarnya baik, alhamdulillah baik. Nah, ini kan kita mau membahas tentang pembelajaran daring teman-teman. Jadi kita mohon izin agar nanti dalam kita menyampaikan informasi itu dapat terdengar dengan jelas. Kita izin untuk membuka masker, tapi perlu diketahui bahwa kita telah melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer dan juga dengan menjaga jarak. Baik Bu Ismi dan juga Ayu, boleh dibuka maskernya. Langsung aja kita mulai aja perbincangan kita mengenai topik online school di SMA Negeri 1 Godean. Nanti yang menjawab mulai dari pihak guru dulu ya Bu, baru dari pihak siswa begitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Bu pembelajaran selama masa pandemi di SMA 1 Godean ini? selama masa pandemi di SMA Negeri 1 Godean itu pembelajaran jarak jauh ya. Ada dua metode sih. Tahun ajaran baru itu dulu, jadi awal-awal pandemi itu guru dibebaskan menggunakan platformnya. Jadi ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Google Classroom gitu. Tapi mulai tahun ajaran baru ini ketika mungkin Mbak sekolah di sini itu kita sudah pakai e-learning SMA Negeri 1 Godean. Jadi disamakan biar lebih mudah. Iya, biar lebih mudah aksesnya begitu ya Bu. Kalau dari Mbak Ayu sendiri? Kalau dari saya pembelajaran jarak jauh ini online ini kan diadakan dengan sistem learning. Dan kita biasanya menyebutnya itu adalah dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Iya, PJJ ya. Terus itu pembelajaran jarak jauh itu udah berlaku seberapa lama sih Bu? Udah sejak kapan? Kalau di tidak hanya di SMA Negeri 1 Indonesia ya, sejak Maret Mbak. Oh, sejak Maret. Jadi sudah 1 tahun lebih. Oh iya, sudah hampir 1 tahun ya Bu? Sudah 1 tahun. Sejak Maret ini sudah April kan? Sudah April, sudah 1 tahun lebih. Kalau yang kelas 11 mengalami sebelum ulangan umum ya 4 bulan sebelum kenaikan kelas, masih kelas 10 itu mengalami, ditambah sekarang hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kalau yang kelas 10 baru mengalami hampir 1 tahun. Mungkin waktu itu masih SMP ya yang awal. Masih SMP. Jadi sudah lama juga. Iya, sudah lama ya berarti. Dan anak-anak mungkin juga sudah merasa pengen sekolah. Iya, pasti itu Bu. Ketemu lagi gitu. Iya. Kalau dari Ayu udah berapa lama? Kalau dari saya sendiri mengikuti pembelajaran jarak jauh ini udah dari SMP kelas 9 akhir ya. Jadi dari bulan Maret 2020 hingga saat ini baru aku, jadi ya kurang lebih 1 tahun. Oh iya, sama ya berarti 1 tahun ya, karena kan sama juga ya waktunya. Nah, kemudian lanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Godean ini? Untuk proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Godean selama pembelajaran jarak jauh itu learning itu sejak tahun ajaran baru ini. Jadi sejak Mbak Ayu sekolah di sini sejak kelas 10 kelas 10 yang baru. Ini kalau yang kelas 11 dulu sejak bulan Maret sampai kenaikan kelas itu guru dibebaskan untuk proses pembelajarannya. Jadi ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian Jogja Belajar itu juga ada. Jadi waktu itu dibebaskan. Kemudian karena pandemi kan masih berlanjut di tahun ajaran baru itu, kemudian sekolah memikirkan bagaimana agar lebih teratur. Jadi
satu saja yang dipakai platformnya. Akhirnya sekolah menggunakan learning management system berupa itu e-learning. Iya, SMA e-learning, Negeri 1 web e-learning Kemudian. itu. Ya, di situ itu tujuannya lebih memudahkan guru ketika menyajikan materi, memberi tugas, kemudian siswa mengumpulkan tugas, termasuk guru memberi penilaian, termasuk apa itu data-data kehadiran penilaian itu terekam lengkap dalam satu platform ya Bu. Jadi semua guru, semua siswa jadi satu di Iya. situ. Walaupun nanti untuk tatap mukanya belum bisa ya pakai. Iya. Jadi untuk tatap mukanya memakai platform lain yaitu Google Meet Google Meet, maupun Zoom meeting. Ya. Kalau dari Ayu sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, bagaimana proses pembelajaran saat itu ya di Semangu sendiri memang pakai e-learning ya. Saya akuin itu memang sangat memudahkan siswa dalam pembelajaran ini karena siswa itu tidak diikat oleh waktu untuk bisa belajar, tapi tetap masih ada aja pasti siswa yang dia tidak senang mengikuti ini dan kesadaran mereka belum ada yang mengikuti ini. Iya, jadi emang mungkin perspektif orang, cara menilai orang sendiri-sendiri ya terkait pembelajaran jarak jauh ini. Ada yang menilai PJJ ini mudah diakses, ada juga yang keberatan karena tugasnya banyak dan juga menumpuk gitu ada. Terus alhamdulillahnya kita sebagai siswa di SMA Negeri 1 Godean sudah difasilitasi e-learning, salah satu platform yang itu diaksesnya lumayan mudah, cukup mudah, bisa dibilang cukup mudah, dan juga tidak ada error server, jarang sekali ada error server. Jadi kita kalau mengerjakan tugas bisa lebih enjoy. Kan ada sekolah lain mungkin yang platformnya beragam dan juga mungkin terjadi banyak kesalahan gitu. Alhamdulillahnya kita di sini sudah bagus servernya kayak gitu. Terus kalau menurut Bu Ismi sendiri, efektif nggak sih Bu pembelajaran PJJ ini? Untuk menilai efektif tidaknya PJJ itu tergantung banyak hal ya. Iya. Bisa dilihat dari gurunya, kemudian dilihat dari sudut pandang siswa, kemudian dilihat dari sistemnya itu. Dari gurunya sendiri agar pembelajaran itu efektif, maka guru harus menyajikan materi, kemudian tugas atau bahan itu secara variatif. Biar siswa itu tidak bosan. Jadi, ketika mengerjakan itu siswa senang gitu. Itu kalau siswa senang itu nanti akan lebih efektif. Jadi materi yang harus diselesaikan itu anak menyelesaikannya dengan senang hati. Kemudian dari siswa itu sendiri efektif tidaknya juga sangat dipengaruhi oleh siswa itu sendiri dalam hal kedisiplinan dan kemandirian. Anak yang mandiri, anak yang disiplin itu nggak masalah walaupun pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun ketemu guru jarang-jarang, misalnya 3 minggu sekali ketemu atau 2 minggu sekali ketemu lewat Zoom atau Google Meet, itu nggak masalah karena dia sudah punya kesadaran diri untuk bahwa dia itu perlu belajar, dia itu harus mencari pemecahan di sumber-sumber yang ada. Dan dari sistemnya, karena kita lihat di luar itu banyak juga sekolah yang belum menggunakan sistem yang terintegrasi gitu, yang jadi satu, sehingga agak sulit juga, kesulitan karena misalnya ibu ini akunnya apa, bapak ini pakai platform beda, akunnya beda lagi. Itu kan sangat merepotkan siswa. Untuk ngapalke pelajaran bahasa Indonesia pakai ini, pelajaran bahasa Inggris pakai ini, kan agak merepotkan. Tapi dengan adanya model yang sama itu lebih mudah gitu. Baik Bu, kalau menurut Ayu sendiri gimana? Kalau menurut saya efektifnya pembelajaran ini sebenarnya tergantung dari keterangan siswa ya, dengan saya statusnya sebagai siswa di Kanada. Jadi benar-benar di pembelajaran jarak jauh ini kita sebagai siswa dituntut untuk memiliki kesadaran diri, dimana pembelajaran itu benar-benar bisa kita ikuti dengan cara kami masing-masing gitu. Dan tetapi ya tetap saja yang namanya kita tidak tahu ya kan, karena kita tidak bertemu, jadi pasti tetap ada selalu siswa yang bermasalah dengan pembelajaran jarak jauh. Ya itu saya yakin pasti dari beberapa faktor, nggak cuma dari diri. Betul. Jadi kita menyikapi adanya PJJ itu ya tergantung kita sendiri. Kalau misalnya kita mampu memanajemen waktu dengan baik, pasti kita mampu juga mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan selama online school seperti ini. Tapi kalau orangnya malas-malasan, nggak mau ngerjain tugas, ya itu nanti dia sendiri yang kerepotan, karena pasti di akhir akan ada nilai yang nantinya kalau dia nggak ngumpulin tugas, nggak ada nilai, ya dia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri, kayak gitu ya Bu. Betul. Berarti dapat kita simpulkan tadi
keefektifannya itu ada dua sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi ketidakefektifannya itu ada faktor apa aja, Bu? Kalau yang mempengaruhi ketidakefektifan itu terutama ya kalau pembelajaran jarak jauh itu kedisiplinan. Oh iya. Iya. Kalau misalnya siswa itu tidak disiplin memanage waktunya, itu biasanya nanti tugas numpuk. Iya, Terus betul. kadang-kadang mengerjakan tugas hanya copy paste dari dari temennya Iya. nyontek gitu ya, Bu. Biasanya guru tetap tahu sih. Oh iya, soalnya pasti Iya. bacaannya sama gitu. Iya, tetap terlihat yang duluan mengumpulkan berarti itu sumbernya. Iya. Yang belakangan berarti itu yang Itu ngomong gitu. iya. Nah, jadi tidak efektif kalau hanya copy paste, itu kan berarti materi itu tidak masuk Iya, karena dia betul, nggak iya. mencari sendiri, maka tidak efektif bagi anak tersebut. Tetapi Iya. bagi anak yang mandiri, dia mau berusaha sendiri, itu justru menambah pengalaman dia, Iya. menambah bahwa untuk belajar itu harus berjuang. Iya, betul. Untuk belajar itu harus berusaha, tidak hanya kalau misalnya yang tidak jarak jauh dulu zaman dulu kan tergantung guru gitu Iya, ya. betul, Bu. Tapi dengan adanya PJJ itu kan dia harus mandiri. Nah, ketidakefektifan itu hanya kalau anak tidak mandiri. Iya, betul. Tapi kalau mandiri nggak masalah. Iya, nggak pasti masalah. efektif. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Kalau dari sisi Ayu gimana, Ayu? Kalau dari sisi saya, apa sih faktor ini kan sebenarnya banyak ya, Mbak. Iya. Tapi di sini bisa disebutkan dari dua faktor, yaitu pertama faktor sekolah, di mana dari guru tuh mungkin masih ada guru yang masih memberikan tugas terlalu sering dan dengan memberikan pendapat itu sangat singkat. Oh iya. Kedua, adanya masih ada guru yang memberikan materi yang susah dipahami oleh guru, Iya. apalagi siswa yang masih baru masuk ke sekolah yang baru seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor dari siswa itu sendiri, dan kembali lagi di mana benar-benar siswa yang tidak sadar dengan kalau pembelajaran itu penting, pasti ya mereka akan merasa kesusahan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan di sini juga faktor yang lain tuh faktor yang dari pihak sekolah tadi adalah dimana kurangnya suasana kompetitif seperti kegiatan offline yang dimana biasanya guru memberikan motivasi kepada siswa. Oh iya, betul. Biasanya kan motivasi sangat penting untuk siswa ya, apalagi untuk benar-benar membangkitkan semangat siswa Iya, untuk belajar, untuk mengikuti plan pembelajaran. Benar ya, kayak gitu. Sebetulnya sih. untuk itu Mbak ketika sempat tatap muka Iya. dengan guru, itu sebetulnya guru pasti selalu memotivasi Iya, ya. betul, Cuma Bu. masalahnya kan tidak semua guru itu maksudnya dengan waktu tertentu yang teratur gitu ketemu dengan siswa Iya. melalui Zoom atau Google Meet. Nah, kalau guru mau secara teratur itu mungkin untuk memotivasi siswa, untuk mendorong siswa agar mengerjakan tugas, untuk belajar atau memperjelas materi itu lebih baik lagi. Iya, betul. Jadi terkait tadi dengan deadline waktu yang mepet, mungkin dari pihak guru juga pinginnya biar siswa termotivasi, biar tugasnya nggak diundur-undur, biar mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi mungkin di sisi siswa mereka merasa sedikit terbebani karena deadline waktu yang mepet, dan juga ada tugas-tugas lain yang memang harus dikerjakan pada saat itu juga. Seperti itu ya, Bu. Jadi mungkin karena kita ada di masa pandemi, komunikasinya sedikit terhalang. Jadi penyampaian informasi dan komunikasi antara siswa dan guru ada sedikit miss. Jadi tidak semua guru paham dengan siswanya, paham dengan tugas yang diberikan siswa ada sebanyak apa kayak gitu. Sebetulnya kalau misalnya siswa merasa terlalu banyak Iya. atau terlalu berat atau terlalu mepet, itu bisa kok menghubungi guru. menghubungi, iya. Coba PJ-nya ya. Oh iya, PJ penanggung jawab mapel mapel. itu bilang ke bu guru, misalnya diajak ulangan, padahal hari itu ada ulangan beberapa Iya. gitu, bisa juga Bisa bilang ngomong ke gitu ya, Bu. Bapak Ibu, mohon undur yang Undur mana waktunya, gitu, iya. karena kami ada tugas ini gitu, sebutkan aja, nggak masalah Iya. sebetulnya. Jadi yang penting ada komunikasi Iya, ya betul, antara betul. siswa dengan guru Dengan biar guru. tidak merasa berat. Iya. Kalau tentang materi yang sulit itu ya memang karena materi baru itu ya memang terasa sulit. Iya, betul. Apalagi tidak ketemu guru langsung, Iya, harus tidak baca dijelaskan. sendiri. Karena ketika kalian belajar itu kan, apalagi misalnya
anak IPA ya misalnya, Iya, anak IPA materi fisika, kimia gitu baca nggak dong kalau nggak dijelaskan. Itu harusnya lanjut terus karena penjelasan itu ada di bawah. Kalau begitu baca satu paragraf pusing terus nggak dilanjutkan ya nanti nggak ketemu jawaban karena semua jawaban ilmu itu ada di lembar-lembar berikutnya dari tiap buku. Jadi ketika membaca buku, membaca materi, kamu sulit, baca terus semua. Nanti jawabannya akan ketemu. Kalau masih belum jelas, diulangi lagi membacanya dari awal sampai akhir. Nanti akan terjawab. Biasanya seperti itu. Iya, kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, solusi untuk di masa pandemi seperti saat ini, saat kita PJJ, solusi dari pihak guru seperti apa Bu? Solusi maksudnya? Solusi mungkin buat siswa yang kalau mengerjakan selalu terlambat atau gitu, siswa yang suka malas-malasan mengikuti PJJ kayak gitu. Gitu maksudnya. Oh ya, jadi gini, agar PJJ itu efektif dan kalian itu ketika melaksanakan PJJ itu nyaman, kemudian sukses juga hasil belajarnya, maka kuncinya cuma ada, kalian itu harus disiplin dan mau berusaha gitu. Dan tentu saja mandiri ya, karena kemandirian kalian ketika PJJ itu sangat dituntut. Walaupun kalian bisa tanya juga ke orang-orang terdekat, ayah, ibu, atau kakak, atau saudara yang mungkin lebih tua, lebih pengalaman di materi yang kalian bingung, itu tetapi kemandirian kalian itu yang utama gitu. Jadi memang ya mau nggak mau harus mengubah sikap pelajar Indonesia agar lebih mandiri, kemudian mulai IT juga ya, karena tugas-tugas semua berkaitan dengan teknologi informasi, jadi nggak mau harus semakin pintar, semakin mandiri, semakin berusaha gitu. Tapi efeknya bagus juga sih, kita kena pandemi ini, mungkin setahun 2 tahun lagi generasi muda kita itu makin pintar-pintar. Di bidang IT ya. Iya, termasuk kalian nih pintar bikin program kayak gini. Kalau nggak ada PJJ mungkin nggak ada program seperti ini. Nggak ada podcast. Ya. Jadi kalian bisa bikin acara, mengemas sesuatu lah yang berbeda. Gitu. Baik Bu, kalau dari Ayu solusinya kayak gimana? Kalau solusi untuk pembelajaran ini adalah pertama seperti yang kami bilang tadi, bagaimana siswa ini untuk mandiri. Jadi benar-benar kembali lagi kita harus sadar bahwa kita ini memang seperti siswa dan kita tidak bisa berkutik lagi. Itu dibutuhkan kesadaran kita masing-masing itu yang mandiri. Dan yang kedua adalah solusinya menjalin komunikasi dengan guru-guru dengan pihak sekolah. Jadi apabila terjadi kendala dalam pembelajaran ini, kita bisa saling tahu dan masalah yang lain itu tidak akan datang. Jadi semua dari keinginan guru dan murid itu dapat terpenuhi dengan terjalin komunikasi. Makasih Ayu jawabannya. Nah ternyata ini tadi pertanyaan terakhir Bu. Jadi kita mungkin beberapa menit tadi ini kita membahas tentang online school dan juga pembelajaran jarak jauh. Terima kasih buat Bu Ismi dan juga Ayu karena sudah menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber di episode ke-10 podcast SNS ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sama Bu Ismi? Saya kira untuk pesannya aja ya. Iya, boleh Bu. Buat anak-anak SMA Negeri 1 Kudian, ini hampir 4 juga ya. Ujian akhir, padahal dalam kondisi puasa, kemudian nanti Lebaran. Terus buat kalian yang penting ketika pembelajaran jarak jauh itu kalian harus mandiri, disiplin, kemudian jalin komunikasi dengan sesama teman, dengan guru, biar kalian itu ketika melakukan pembelajaran jarak jauh itu tidak terbebani, tetapi biar efektif dan kalian senang, tidak merasa susah atau terbebani gitu. Kemudian pesan saya sukses buat kalian ya. Kedepannya prestasi kalian semakin bagus, tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Diaminin ya teman-teman. Terima kasih Bu Ismi atas pesannya. Mungkin cukup segini ya teman-teman perbincangan kita di episode online school. Mungkin bila selanjutnya ada kesempatan lagi kita akan membahas lagi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Ismi dan juga Ayu. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan SNS di setiap hari Sabtu malam. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share di channel YouTube SMA Negeri 1 Kudian. Oke,
kita tutup ya. Bye bye.